kelewatan itu mental kita down. Akhirnya itu berdampak ke yang lain, ke soal yang nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu berdampak. Akhirnya gagal. Jadi saya 3 kali gagal IELTS. 3 kali hanya ada yang karena persyaratan di universitas saya, universitasnya Friedrich Alexander University di Erlangen, ada namanya kota kecil di negara Bavaria. Kalau teman-teman pernah dengan Bayern, itu negara Munich, Munchen gitu kan. Dekat situ ada kota kecil tapi ada universitas yang sangat tua tahun 1800-an. Itu namanya Friedrich Alexander University. Siapa pernah di sana ngajar, siapa Immanuel Kant itu sebagainya, para filsuf-filsuf besar itu ada di fakultas saya, karena fakultas itu fakultas ilmu sosial, humanity, dan teologi. Jadi teologi itu fakultas yang paling tua dari dulu, dan orang-orang filsuf yang dulu itu belajar di sana, dan banyak orang filsuf terkenal dari situ. Nah, itu cerita soal itu. Mungkin saya tidak terstruktur ya. Nah, cari IELTS itu susahnya minta ampun bagi saya personal. 3 kali. Dan gagal. Makanya saya tadi ketawa, Rani cerita, saya sampai sakit tipes karena memang membagi waktu antara bekerja di Bakumsri itu kan banyak kan di lapangan, dan pergi ke daerah itu kadang sinyal gak ada dan sebagainya. Lalu kita sudah capek juga, laporan berbagai macam, gimana bisa lagi belajar gitu kan. Sementara IELTS itu strukturnya sangat rapi. Itu game, saya kira itu lebih ke game. Kalau teman-teman misalnya ada game level sekian lulus, level sekian lulus, nanti ke level selanjutnya makin susah lagi kayak gitu. Jadi saya 6, terus 6,0 terus 6,0. Padahal universitas saya itu mensyaratkan 6,5 paling tidak, dengan ketentuan ya, each band itu kan 4, listening, reading, writing, speaking. Itu nggak mencapai 6,5. Jadi kalau saya ujian dapat 6,5 percuma kalau masih ada yang 5,0 gitu. Jadi itu stresnya itu luar biasa. Ketika kita sudah mengeluarkan uang 3 juta setiap ujian, dengan biaya sendiri tentunya, seperti yang dikatakan Rani tadi, ngutang sana sini gitu kan. Gaji di Bakumsri itu tahu lah gimana, NGO itu bukan NGO yang besar itu, gajinya pas-pasan gitu kan. Harus nabung. Ketika kita gagal, di situ stresnya. Lalu kena kepikiran, lalu apa. Tapi saya mau bilang begini, bukan berarti saya menakut-nakuti. Tapi itulah memang realitas ketika kita cari beasiswa sambil kerja. Kalau kita cari beasiswa tidak sambil kerja, mungkin bebannya lebih sedikit, itu lebih berkurang ya. Tapi saya menghadapi seperti itu juga. Terus lagi yang tadi yang ditanya Intan tadi soal beasiswa, itu beda-beda Intan. Setiap Taiwan itu beda kultur pemberian beasiswanya, mekanismenya dengan Jerman misalnya DAAD, Belanda dengan Stunet, Australia dengan Australia Award Scholarship AS, lalu ada LPDP di Indonesia. Itu beda-beda semua syaratnya. Ada yang mensyaratkan kita harus setengah gitu, kita cover setengahnya lagi. Kalau di Jerman itu DAAD itu lembaga G2G, artinya government to government lembaganya. Mungkin saya lebih ke diri saya. Jadi kenapa tidak mencoba LPDP? Saya tidak pernah mencoba LPDP. Saya tidak pernah mencoba DAAD. Yang saya pernah coba itu Australia Award Scholarship sama Stunet, dan itu semua gagal. LPDP saya tidak pernah coba karena sudah merasa kalah duluan. Kenapa saya kalah duluan? Karena isu saya kan hak asasi manusia, dan saya datang dari NGO yang notabene itu dikatakan dia sering mensuarakan hak asasi manusia, itu kan seperti mensuarakan
seperti bernapas. Iya, melawan pemerintah gitu seperti itu. Jadi saya sudah nyerah duluan, LPDP cut gitu ya. Lembaga yang dia apa ini? Iya. Jadi waktu saya cari itu mungkin secara teknis sih saya cerita. Saya daftar ke universitas itu syaratnya harus ada 6,5, itu prosesnya panjang. Saya cari IELTS berapa lama, ada sekitar 3 tahun sambil kerja. Lalu itu diterima, setelah itu saya cari beasiswa. Itu prosesnya. Cari beasiswa, ada Broad Food Development namanya, mereka lembaga donor. Lalu mereka tanyakan sama saya, kenapa tidak di Indonesia saja gitu, atau di Jerman. Padahal saya pengennya dari dulu kalau enggak Belanda ke Inggris, hanya yang dua ini. Lalu karena mereka dari Jerman, pengennya kan uangnya nggak sampai ke negara lain. Kalau di Indonesia lebih murah karena kursnya pasti mereka pakai ke Indonesia. Kalau di Jerman kursnya nggak perlu, mereka bisa menghitung biaya real. Biaya real ya di Jerman sekian, dikasih sekian gitu. Jadi mereka pilih itu. Saya waktu itu kebetulan sudah diterima di universitas itu dengan persyaratan yang tadi. Lalu pemberi beasiswa nanya gimana dengan semua persyaratan, saya katakan sudah. Lalu mereka tidak panjang lebar lagi gitu. Nah, pertanyaannya Siska tadi, bagaimana mendapatkannya, apakah harus bekerja dengan ya, bermitra dengan Broadfield atau yang lain? Ada pilihannya. Satu itu, Broadfield itu kan lembaga swasta terbesar Jerman yang mendanai setiap proyek-proyek sosial, misalnya soal hak asasi manusia, pengembangan ekonomi dan sebagainya. Dan mitranya itu banyak, bukan hanya di Indonesia tapi di negara lain, di Afrika dan sebagainya. Mereka itu mencari orang-orang yang punya komitmen untuk membangun negaranya. Tapi dia prosesnya itu jalurnya swasta, tidak pemerintah. Jadi saya kaitannya dengan Broad Food World itu adalah saya bekerja di Bakumsu selama 7 tahun. Lalu saya merasa kemitraan Bakumsu kan bermitra dengan Broad Food World gitu. Jadi saya ingin kuliah, saya ingin istirahat, bekerja dulu, udah stres bekerja kan, istirahat. Lalu lelah kan. Lalu saya coba. Lalu mereka bilang boleh, tapi syaratmu kan apakah sudah terpenuhi. Lalu itu yang tadi saya katakan, syaratnya sudah terpenuhi. Lalu mereka tidak bisa bilang apa lagi. Tapi sama seperti cerita Rani tadi, itu semua uangnya itu harus didahulukan. Ngurus visa, apalagi transportasi ke sana, macam-macam itu didahulukan. Dan saya ngutang besar waktu itu. Dan kontraknya itu hanya berlaku ketika saya sudah sampai di Jerman. Monthly allowance-nya itu harus di situ diterima dan biaya-biaya yang lain gitu. Nah, pertanyaan Siska tadi, apakah bisa yang lain? Bisa juga, asal dia bisa direkomendasikan dari gereja, karena dia lembaga diakonia. Kita bisa katakan kita jemaat gereja, lalu kita pastinya kita punya latar belakang, ya kan, punya latar belakang pekerjaan, punya latar belakang pengabdian masyarakat dan sebagainya. Itu kita jual gitu, kemampuan kita itu kita jual, lalu mereka bisa mempertimbangkan itu. Dan prosesnya lama juga, sampai ada wawancara via Skype waktu itu dengan boardnya scholarship itu, lalu mereka akhirnya terima gitu. Nah, sebenarnya saya bilang tadi prosesnya panjang, saya sudah di titik menyerah atau pasrah di saat saya mengapply beasiswa ini. Ketika saya pulang kampung, bapak saya bilang, kalau nggak dapat lagi beasiswa itu, udahlah jangan lagi lah cari ya, pikirkan yang lain, saya menikah atau apa gitu kan. Aku udah bilang 2 tahun lagi, saya jawab dengan halus 2 tahun lagi. Lalu ternyata seiring dengan waktu, ternyata hanya beda beberapa bulan beasiswa saya sudah diterima. Tapi waktu itu sudah di titik pasrah. Jadi artinya kasih semua dokumen itu masuk, tidak mencek misalnya
email lagi, nggak mencek apa-apa lagi. Masukkan semua, sudah pasrah apapun gitu, apapun apanya hasilnya terserah gitu. Dan pasti ada rencana B, gitu. Rencana B. Kita harus selalu siapkan rencana B. Karena kalau rencana A gagal, rencana B itu agak lebih turun sedikit pasti bisa gitu kan. Levelnya kita turunkan pasti bisa. Nah, dan syukurnya ternyata rencana B gak jadi gitu karena yang A sudah itu. Tapi itu cerita soal ketika kita sudah sampai di titik tertentu, di saat kita sudah merasa ya udahlah gitu. Nothing tulus itu. Hampir menyerah ya. Iya, nothing tulus ya sudah, ya seperti itulah. Akhirnya terima gitu. Ya prosesnya seperti itu. Mungkin itu dulu cerita dari itu. Oke, baiklah. Nah, ini sangat menarik sekali karena tanpa saya mengajukan pertanyaan, akhirnya Kak Siska dan Kak Intan bisa memberikan pantikan pertanyaan-pertanyaan yang pastinya menstimulasi kita yang ada di sini ya. Teman-teman yang ada di sini kan rata-rata tuh pada masih banyak yang statusnya mahasiswa, ada yang masih pelajar SMA, dan pastinya semuanya punya mimpi. Dan dari kedua narasumber yang ada di samping saya, tadi saya menangkap ada kata kunci yaitu mentalitas, karena ketahanan mental setiap orang itu pasti akan teruji dan terbentur, dan pastinya banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi, mulai dari ketahanan fisik, terus kemudian psikologis dan juga finansial. Pasti ini sangat sangat kompleks. Baik, ada pertanyaan yang dari teman-teman yang ada di sini yang hadir terkait beasiswa. Oh, Kak Intan mau nanya, mau nambahin ya? Oke, silakan Kak Intan.